Para sahabat GPIB, salam dan damai sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, saya Pendeta Bobby James Tindatu menyapa para sahabat GPIB dalam program Night Call dari Kediri di GPIB Jemaat Immanuel Kediri, Pospelkes Marganing Rahayu. Dan saat ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan perikop pembacaan Alkitab, merenungkan pesan-pesan firman Tuhan yang nanti kita akan baca dari 2 Timotius 3 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17. Untuk menemani istirahat kita di malam hari ini, sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terpujilah Engkau, dimuliakanlah namamu, sumber kehidupan kami, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan pada kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur untuk kehidupan yang kami nikmati sampai saat ini. Sebab tanpa Tuhan, siapalah kami ini bisa mempertahankan kehidupan kami sampai sejauh ini, apa yang ada dalam hidup kami saat ini. Tuhan Yesus, kami sekarang akan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya melalui perenungan ini kami akan dikuatkan, kami akan diberi kemampuan, bahkan keteguhan iman untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari, terutama untuk menemani istirahat malam hari ini menjadi perenungan dan menjadi kesegaran bagi tubuh jasmani dan rohani kami. Tuhan Yesus berfirman atas kami semua, karena tanpa firman-Mu kami semua merasa kering dan hampa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan kita di malam hari ini diambil dari 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17 yang menyatakan demikian. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia, di Ikonium, dan Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Para sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan, tentu kita mengerti dan kita juga mengetahui bahwa apa yang ditulis oleh Paulus kepada Timotius adalah sebetulnya untuk menjawab pergumulan Timotius, di mana dia mengalami berbagai macam tantangan dan kesulitan dalam pekabaran Injil, terutama karena usia Timotius yang masih relatif muda waktu itu. Dia merasa ajarannya dan segala apa yang dia berikan dalam pemberitaan Injil merasa tidak diterima secara utuh karena usianya yang masih relatif muda. Dan saat ini Paulus mengajarkan kembali kepada Timotius bahwa Paulus ingin menyampaikan bahwa Timotius tidak perlu merasa sendiri di balik setiap kesulitan dan rintangan-rintangan yang ada dalam setiap pekabaran Injil, apalagi penerimaan perlakuan penganiayaan pada Timotius. Karena di sini di bagian ayat yang 10 sampai ayatnya yang ke-12, Paulus mengatakan bahwa itu semua sudah saya alami terlebih dahulu, baik itu
perlakuan penganiayaan yang ada di Antiokhia, di Ikonium, dan di Listra. Itu semua sudah dialami oleh Paulus dan itu disampaikan kepada Timotius sebagai kesaksian, dan pesan dari Paulus ini ingin menyatakan bahwa kamu tidak sendirian. Ketika kamu mengalami penganiayaan yang ada dalam perjalanan pekabaran Injil itu, maka jangan sampai Timotius merasa bahwa itu adalah hal yang sungguh berat dan tidak bisa dilalui tanpa kekuatan dari Tuhan. Sebab faktanya Paulus dengan kesaksiannya di kota-kota tadi, dia mengalami penganiayaan dan dia bertahan karena dikatakan oleh Paulus bahwa Tuhan sendirilah yang telah melepaskan yang segala sesuatu yang sudah diderita oleh Paulus itu. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan, pesan dari Paulus kepada Timotius bahwa dia tidak perlu merasa sendirian karena para pendahulunya sudah mengalami hal yang serupa juga, ditekankan kembali oleh Paulus bahwa hal-hal seperti itu, termasuk penganiayaan saat pekabaran Injil itu, hal seperti itu memang adalah dianggap oleh Paulus sebagai sesuatu yang menjadi bagian dari para pekabar-pekabar Injil itu sendiri, menjadi sesuatu bagian yang tidak lagi bisa terpisahkan. Di ayat 12 Paulus bilang, memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi penderitaan dan penganiayaan yang waktu itu dialami oleh Paulus disampaikan kepada Timotius bahwa hal yang seperti ini bukanlah dampak atau akibat dari kita mengikut Yesus, tetapi hal yang seperti ini adalah bagian dari mengikut Yesus itu sendiri. Nah, oleh karena itu, saudara terkasih, sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan, satu hal yang pertama yang menjadi perenungan kita malam hari ini adalah ketika kita merasa kehidupan kita begitu sulit dan penuh tantangan, bahkan pergumulan yang disebabkan hanya karena kita menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka pesan itu pun sampai kepada kita bahwa kita pun jangan merasa sendirian. Jangan merasa bahwa tekanan dan tindasan ataupun pergumulan yang berat karena kita menjadi pengikut Yesus Kristus hanya kita yang merasakannya saja, tetapi ingatlah bahwa para pendahulu-pendahulu kita sudah merasakan dan melewatinya itu lebih dulu. Bahkan mungkin dalam situasi dan kondisi yang paling sulit, bahkan sampai terancam nyawanya dan pertaruhannya memang nyawa. Oleh karena itu, para sahabat GPIB, pesan yang pertama untuk kita renungkan malam hari ini adalah jangan merasa sendirian. Berkacalah kembali kepada para pendahulu-pendahulu kita melalui kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab, terutama dalam Injil ataupun dalam surat-surat Paulus. Berkacalah kembali dalam sisi yang itu supaya kita tahu bahwa kita adalah juga pewaris-pewaris kekuatan yang pernah ditunjukkan oleh para pendahulu-pendahulu kita, termasuk Paulus dan Timotius. Nah, oleh karena itu yang menjadi dasar kekuatan kita untuk terus bertahan dalam setiap pergumulan dan tekanan sebagai pengikut Yesus Kristus yang ada di Indonesia terutama, sebagai dasar kekuatannya adalah tetaplah belajar firman Tuhan, gumuli itu, dan tetaplah jadikan firman Tuhan juga bagian dari kehidupan kita. Tentu saja saya yakin dan percaya kita semua melakukan itu. Bahkan kita semua rajin merenungkan firman Tuhan mengikuti program night call ataupun morning call ataupun program-program lainnya. Saya yakin dan percaya itu. Tapi faktanya masih banyak juga orang-orang Kristen yang tidak bisa hidup menurut teladan Yesus Kristus. Masih ada para pengikut-pengikut Kristus yang mudah menyerah dengan kondisi. Kemudian masih ada pengikut-pengikut Kristus atau umat-umat Kristus yang melarikan diri ketika menghadapi pergumulan-pergumulan dalam kehidupan atau misalnya dalam pelayanan, memilih untuk mengeraskan hati dari setiap teguran yang ada, bahkan menutup hati terhadap firman Tuhan. Dan itu kita semua bisa dapatkan dalam kehidupan keseharian kita. Para sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan, mengapa
belajar dan terus memahami firman Tuhan itu menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, karena itulah suatu saat yang akan menjadi pembeda kita dengan orang-orang yang berbuat dosa terus-menerus, berbuat jahat terus-menerus. Paulus di sini mengatakan orang-orang yang mau belajar dan bertahan dalam imannya, dia akan diselamatkan, bahkan akan dilepaskan oleh Tuhan dari setiap segala penderitaan, meskipun penderitaan itu tetap menjadi bagian dari para pengikut Yesus Kristus. Sementara yang jahat tetap akan jahat dan akan semakin jahat karena hati mereka tertutup terhadap pengenalan akan Yesus Kristus. Jadi jika kita melihat orang-orang jahat di sekitar kita, baik dalam hal mereka berpikir ataupun cara mereka berperilaku, bahkan cara mereka berucap, jangan heran jika mereka akan terus bertambah jahat, karena mungkin mereka semua memang sudah menutup pintu hatinya untuk pengenalan akan Yesus Kristus melalui setiap perilaku yang kita tampilkan di dalam keseharian mereka. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, sahabat GPIB, tetaplah berperilaku menurut teladan Tuhan, tetaplah berperilaku sebagai orang-orang yang teguh imannya, dan tetaplah berperilaku supaya dari perilaku, ucapan, dan pemikiran kita semua boleh menampilkan teladan Yesus Kristus untuk mereka yang masih mengeraskan hati. Tetaplah berpegang kepada firman Tuhan, tetaplah jadikan itu bagian kehidupan kita, supaya kehidupan kita tidak hampa, tidak kering, kehidupan spiritualitas kita terus bertumbuh bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami malam hari ini boleh merenungkan firman Tuhan, pesan-pesan yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Penguatan yang daripada Paulus, kesaksian yang daripada Paulus boleh menjadi juga kekuatan bagi kami yang hidup di masa sekarang ini, di mana pergumulan, tantangan, dan rintangan sebagai pengikut Yesus Kristus tetap terjadi dalam kehidupan kami sampai sekarang. Tuhan Yesus, kami bersyukur peringatan Paulus ini membuat kami sadar bahwa kami tidak sendirian. Para pendahulu-pendahulu kami mengorbankan nyawa, mengorbankan banyak hal untuk memperjuangkan imannya dan keteguhan imannya, supaya semuanya itu tampil menjadi kekuatan yang diwariskan bagi kami semua yang hidup di masa sekarang ini. Kami terima peringatan ini dengan segenap hati kami, ya Tuhan. Kami terima firman-Mu ini dengan segenap hati kami ini, supaya kami semua hidup di dalam Tuhan dan terus-menerus diperbaharui. Tuhan Yesus, kami juga saat ini mau beristirahat. Kami percayakan istirahat malam ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, karena Tuhanlah sumber perlindungan kami, sumber damai sejahtera kami, bahkan sumber berkat kami, bahkan ketika kami tertidur. Kami percayakan tubuh kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, ya Tuhan, dan biarlah jadilah kehendak Tuhan atas kehidupan kami semua di malam hari ini. Ketika kami esok harus kembali bangun, biarlah kami bangun dalam kondisi tubuh yang pulih, yang sehat, dan diberkati terus oleh Tuhan. Tuhan Yesus, inilah kami. Bukannya kami datang untuk kehendak kami dalam doa ini, tapi jadilah kehendak Tuhan dalam setiap doa dan kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa kembali dalam program Night Call selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Terima kasih atas dukungan BNI. Semoga BNI tetap maju dan semakin jaya.